Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua karena telah hadir dalam acara sosialisasi pelaksanaan IFD pada persalinan di ruang bersalin RSUD Datuk Guru Patimon. Sebelumnya saya akan membagikan ini leaflet yang telah saya buat. Ini teman-teman pasti sudah tahu apa itu inisiasi menyusui dini. Ada yang bisa bantu menjawab apa itu inisiasi menyusui dini? Baiklah, kita coba untuk membantu ya. Inisiasi menyusui dini adalah itu proses memberi ASI dengan cara membiarkan bayi itu mencari susu sendiri dengan cara meletakkan bayi di atas dada ibu, kemudian ditutup dengan dihangatkan dengan tutup dengan selimut, kemudian biarkan bayi itu mencari pipi ibu. Terima kasih saya ucapkan kepada teman saya Abdullah Susanti yang telah bantu menjawab inisiasi menyusui ini. Sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 2012 ayat pasal 9 ayat 1 menerangkan bahwa jelas tenaga kesehatan diwajibkan untuk melaksanakan inisiasi menyusui dini kurang lebih 1 jam pertama setelah bayi lahir. Di sini ada dampak yang terjadi jika kita tidak melakukan inisiasi menyusui dini. Dampak yang pertama adalah dapat menyebabkan produksi ASI berkurang sehingga menjadi penyebab gagalnya program ASI eksklusif. Dampak yang kedua yaitu resiko perdarahan pasca persalinan, di mana dapat menyebabkan kematian pada ibu. Dampak yang ketiga yaitu resiko infeksi pada bayi, di mana kolostrum mengandung antibodi yang dapat bermanfaat untuk mencegah terjadinya infeksi. Dampak yang keempat yaitu mengurangi kedekatan dan rasa sukacita antara ibu dan bayi. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah membuat video edukasi, bisa di scan barcode-nya di sini ya. Tapi sebelumnya kita bisa melihat di sini. Saya Karisima Beni AMBK. Saya merupakan peserta lasak CPNS Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023. Saya bekerja sebagai pelaksana pendidikan di ruang bersalin RSUD Datuk Guru Patimon. Berikut video edukasi inisiasi menyusui IMD. Mengapa IMD itu penting? Yang pertama, penting bagi bayi karena dada ibu meningkatkan bayi dengan cepat. Ibu dan bayi lebih tenang, pernapasan dan detak jantung lebih stabil. 3. Bayi yang beroleh kolostrum yang penting untuk kelangsungan kehidupan. 4. Bayi memperoleh ASI atau makanan awal yang tidak mengganggu pertumbuhan, fungsi usus dan alergi. 5. Bayi akan lebih berhasil menyusu ASI eksklusif dan mempertahankan menyusui. Langkah-langkah inisiasi menyusui atau IMD. 1. Sebelum melahirkan, ibu dan keluarga diberikan penyuluhan mengenai keuntungan melaksanakan inisiasi menyusui dini atau IMD. 2. Anjurkan suami atau keluarga mendampingi ibu saat melahirkan. 3. Segera setelah bayi lahir diletakkan di atas perut ibu. Telah menyusui pertama. 11. Dianjurkan apabila memungkinkan ibu atau bayi tetap tidak dipisahkan selama di ruang pulih dan pemberian rawat lebih. Sekian video edukasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video edukasi tentang inisiasi menyusui dini. Di sini, apakah teman-teman setuju untuk melanjutkan atau meningkatkan lagi pelaksanaan inisiasi
akan kita lakukan pelaksanaan inisiasi menyusui ini. Ada pertanyaan atau ada yang mau kita diskusikan? Dari saya, IMD ini bukan sekarang saja, dari undang-undangnya saja, dari PMK-nya saja sudah di tahun 2012. Kenapa sampai saat ini capaian IMD kita itu masih 60%? Karena kita belum merasa IMD itu sangat bermanfaat. Dikaitkan lagi dengan pencegahan terjadinya stunting, IMD itu benar-benar digaungkan. Jadi dari sebelum persalinan di kehamilan trimester 3, ibu hamil itu harusnya sudah mendapat edukasi IMD di mana ibu itu berada, di posyandunya, di bidang praktek mandiri atau di dokter ketika memeriksakan kehamilan. Tapi kalau kita lihat sekarang, kalau kita mau cerita IMD begitu pasien mau lahiran, ibu bayi tersebut ada yang belum terpapar dengan IMD. Jadi memang ini semua kerja keras bersama. Kita harus juga kolaborasi lagi atau dengan teman-teman kita bidan di puskesmas, di PMD atau bidan desa terutama saat posyandu itu memang harus ada edukasi atau penyuluhan kepada ibu hamil sehingga dia kalau yang sudah mengerti ketika dia tidak bisa lakukan IMD, ibunya udah tahu nih IMD itu penting, kegunaannya sangat bermanfaat untuk ibu dan bayi. Begitu di dalam persalinan normal, bayinya lahir, bugar, segera menangis, tetapi bidannya tidak melakukan IMD, ketika ibu itu bisa protes, kenapa anak saya IMD? Mungkin dia tidak mengatakan kepada kita, tapi saat dia nanti melakukan imunisasi bayinya atau ada yang bertanya kepada ibunya, ibu dulu bayinya ada di IMD, dilakukan IMD enggak? Tidak, itu kita bisa kena. Kenapa kena? Karena memang harus. Ini memang harus, kita semua kan selalu bukan hanya saat mau akreditasi kita lakukan IMD. Setiap hari, setiap ada persalinan, begitu lahir bayinya, dilihat bayinya bugar, kita sudah edukasi dulu sama ibunya. Jangan kita edukasi tepat ketika ibunya sudah mau mengedang, ibunya udah nggak respect lagi, mana memikirkan perutnya sakit, mana lagi dia dengar apa yang kita ucapkan. Hanya begitu pasien kita anamnesa dan rencana persalinan normal, saat anamnesa itu sudah mulai kita cerita sama ibunya dengan bahasa yang ringan, dengan bahasa yang bisa dimengerti sama ibunya, sama keluarga yang mendampingi saat persalinan. Jadi ini memang kasusnya yang diambil oleh Herni sangat baik dan saya sangat mendukung. Kenapa kemarin juga saya banyak kasih masukan, karena ini memang program nasional. Bukan programnya saya di Pokja, bukan program rumah sakit, ini memang program nasional dan kita harus sama-sama tahu ini memang harus kita lakukan. Jadi ke depan saya berharap kepada teman-teman semua, kalau ada sudah persalinan, rencana persalinan normal, walaupun dari induksi persalinannya, tapi kita sudah mulai edukasi. Yang masih sulit itu saya lihat edukasinya. Jadi kalau kita sudah edukasi, begitu mau persalinan kita sudah ada persiapan. Kok persiapannya? Baju ibunya sudah yang dikancing depan, beranya sudah dibuka. Tetapi kalau kita bilang udah diedukasi, udah bu, tapi belum ada persiapan, sama dia dengan nol. Nah, jadi begitu bayi lahir, memang begitu bayi lahir bugar, menangis, kita kan tahu nih bayi itu 2 bulan. Waktu lahir bayi menangis, tidak perlu memang dibersihkan, kita sektor yang dibersihkan aja cairan yang ada di mulutnya. Lap badannya, potong langsung kita letakkan di dada ibunya. Tapi kalau kita belum edukasi sama ibu bayi dan sama keluarga yang menari, apalagi pasien dan keluarganya belum terpapar dengan IMD, dia bingung, ini mau diapain ini anak saya? Karena di tempat kita juga dingin, tetap harus tutup dengan selimut dan jangan lupa ditopikan. Karena sekarang selimut banyak yang sudah bertopi, pilih paskan topinya itu. Letak selimutnya itu yang topinya kena ke kepala bayinya. Mungkin ini saja dari saya. Terima kasih. Video edukasinya sangat baik dan mudah-mudahan bisa diterapkan untuk kita semua agar capaian IMD kita bisa meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ida telah memberikan masukan kepada kita semua agar kita lebih semangat lagi
menginisiasi menyusui ini. Baiklah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.